Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau bahas materi dari manajemen pariwisata. Sebelumnya, kenalin namaku Dwi Purwanti dari Prodi Manajemen Universitas Teknokrat Indonesia. Jadi, di video ini aku akan bahas mengenai motivasi untuk kenyamanan berpergian. Kemudian, definisi wisatawan menurut para ahli. Menurut Yoti 1985, wisatawan adalah orang-orang yang datang berkunjung pada suatu tempat atau negara yang terdiri dari banyak orang dengan tujuan yang berbeda-beda. Menurut A.G. Norwal, seorang wisatawan adalah seseorang yang memasuki wilayah negara lain dengan tujuan apapun selain usaha untuk mencari pekerjaan dan tinggal permanen, dan mengeluarkan uang di negara kunjungan, dan uang yang dibelanjakan bukan berasal dari negara tersebut. Dapat disimpulkan bahwa wisatawan adalah seseorang yang melakukan perjalanan lebih dari 24 jam di negara tujuan dan perjalanannya dalam rangka liburan, kesehatan, studi, keagamaan, olahraga, kepentingan bisnis, keluarga, dan konferensi. Kemudian, apa itu motivasi? Motivasi merupakan hal yang sangat mendasar dalam studi tentang wisatawan dan pariwisata. Karena motivasi merupakan trigger dari proses perjalanan wisata, motivasi internal yang merupakan faktor pendorong dari diri seseorang wisatawan, dan motivasi eksternal yang merupakan faktor penarik yang berasal dari atribut-atribut sebuah destinasi. Contohnya, motivasi studi termasuk motivasi konsumen, pengambilan keputusan, kepuasan produk, penerimaan keseluruhan, pengalaman liburan, kesenangan di lingkungan liburan, dan interaksi dengan penduduk setempat. Singkatnya, wisatawan melakukan perjalanan karena alasan termasuk spiritual, situasi sosial, pelarian, dan pengayaan budaya. Terdapat 6 jenis wisatawan berdasarkan ruang lingkup perjalanannya, yaitu yang pertama, wisatawan asing adalah seorang yang berpergian keluar dari negara tempat tinggalnya dan biasanya ditandai dengan status kewarganegaranya atau dokumen perjalanan, serta mata uang yang digunakan. Yang kedua, domestic foreign tourist merupakan seorang asing yang tinggal di suatu negara yang melakukan perjalanan di negara tersebut, biasanya bekerja di suatu negara dan mendapatkan penghasilan dari negara asalnya. Misalnya, seorang yang bekerja di Kedutaan Besar Amerika di Surabaya yang melakukan perjalanan wisata ke Pulau Bali. Dan yang ketiga, wisatawan domestik adalah seorang wisatawan yang berwisata di dalam negerinya sendiri tanpa keluar dari batas negaranya. Yang keempat, indigenous foreign tourist merupakan warga negara suatu negara yang bekerja di luar negeri, yang pulang ke luar negeri asalnya dan melakukan perjalanan wisata, seperti tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Arab Saudi dan kembali ke Indonesia untuk sementara waktu lalu berwisata ke kota Bandung. Dan yang kelima, wisatawan transit adalah wisatawan yang sedang melakukan perjalanan wisata ke suatu negara lain dengan menggunakan kapal laut atau pesawat udara yang mengharuskan mereka untuk berhenti sejenak di negara lain guna mengisi bahan bakar atau menambah penumpang dan akan melanjutkan kembali perjalanannya ke tujuan semula. Yang keenam, wisatawan bisnis adalah jenis wisatawan yang datang untuk kepentingan bisnis dan melakukan kegiatan wisata setelah kegiatan utamanya selesai. Biasanya, jenis wisatawan ini akan melakukan kegiatan wisatawan di hari terakhir sebelum kembali ke negara asalnya atau daerah asal masing-masing. Motivasi dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, motivasi yang bersifat fisik atau psikologis, antara lain untuk relaksasi atau kesehatan atau kenyamanan, atau berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, bersantai, dan sebagainya. Kemudian motivasi budaya, yaitu keinginan untuk mengetahui budaya atau adat atau tradisi dan kesenian daerah lain, termasuk juga ketertarikan akan berbagai objek, tinggalan budaya, atau bangunan bersejarah. Kemudian motivasi yang bersifat sosial, seperti mengunjungi teman dan keluarga, menemui mitra kerja, melakukan hal yang dianggap mendatangkan gengsi atau nilai prestis, melakukan ziarah, pelarian dari situasi-situasi yang membosankan, dan sebagainya. Kemudian motivasi karena fantasi, yaitu adanya fantasi di daerah lain seseorang bisa lepas dari rutinitas keseharian yang menjemukan, dan ego notchment yang memberikan kepuasan psikologis disebut juga sebagai status dan prestige motivation. Nah, dalam kenyamanan berpergian juga, kita butuh tempat tinggal atau penginapan atau hotel. Menurut lembaga riset pariwisata, Universitas Bern di Swiss, hotel adalah sebuah gedung atau bangunan untuk menyediakan penginapan, makanan, dan pelayanan. Ada beberapa klasifikasi hotel berdasarkan kelas, yaitu hotel melati atau guest house, hotel bintang 1, hotel bintang 2, hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5.
Hotel melati atau biasa disebut dengan guest house atau homestay merupakan jenis hotel yang sederhana dan mengutamakan akomodasi berupa tempat tidur dan juga fasilitas berupa makan dan minum. Biasanya dimiliki oleh perorangan dan dikelola sendiri atau dengan satu orang karyawan yang melayani proses reservasi tamu yang datang. Yang kedua, hotel bintang 1 merupakan jenis hotel yang tergolong kecil karena dikelola oleh pemiliknya langsung dan biasanya terletak di kawasan yang ramai dan memiliki transportasi umum yang dekat dengan hiburan dan harga yang terjangkau. Kriteria hotel ini adalah jumlah kamar terbatas, hanya sekitar 15 kamar. Yang ketiga adalah hotel bintang 2, biasanya terletak di lokasi yang mudah dicapai, artinya akan menuju hotel lokasi tersebut sangat mudah. Bangunannya terawat, bersih, dan rapi, serta lokasinya bebas polusi. Kriteria hotel ini adalah jumlah kamar sekitar 20 kamar, memiliki kamar mandi dalam, telepon dan televisi. Pintu kamar dilengkapi dengan pengaman, memiliki lobi, sirkulasi udara menggunakan ventilasi atau pendingin udara, terdapat penerangan yang cukup, sarana olahraga dan rekreasi, memiliki bar. Dan selanjutnya adalah hotel bintang 3, biasanya terletak di lokasi yang mudah dicapai, artinya akses menuju lokasi hotel tersebut sangat mudah, bangunannya terawat, bersih, dan rapi, serta lokasinya bebas polusi. Kriteria hotel ini adalah jumlah kamar sekitar 20 kamar, memiliki kamar mandi, dan telepon, serta televisi. Hotel bintang 4 termasuk hotel yang cukup berkelas dengan pendidikan karyawan yang lebih profesional dalam melayani tamu, dan juga dibekali dengan informasi pariwisata di sekitar hotel. Hotel ini biasanya memiliki bangunan yang cukup besar dan dekat dengan pusat perbelanjaan, restoran, dan hiburan. Salah satu faktor penting yang diperhatikan bagi hotel bintang 4. Kriteria hotel ini adalah memiliki jumlah kamar standar sebanyak minimal 50 kamar dan 3 kamar suite. Memiliki kamar mandi dalam, memiliki bar, sarana rekreasi dan olahraga yang memadai. Kamar mandi dilengkapi dengan instalasi air panas dan dingin, serta memiliki toilet umum yang biasanya banyak dijumpai di dekat lobi. Kemudian Hotel Bintang 5 merupakan hotel termewah dengan berbagai fasilitas tambahan serta tersedianya pelayanan multibahasa. Hotel ini memegang prinsip bahwa tamu adalah nomor 1, sehingga ketika tamu datang memasuki pintu hotel, akan ada sambutan hangat dari pembuka pintu dan juga diberikan minuman selamat datang. Kriteria hotel ini adalah jumlah kamar standar minimal 100 kamar dan minimal 4 kamar suite. Tempat tidur dan perabot yang digunakan merupakan kualitas tinggi, terdapat restoran dengan layanan antar ke kamar selama 24 jam non-stop, dan juga terdapat pusat kebugaran, valet parking, dan pelayanan jasa dari konselor yang profesional. Oke, semoga pembahasan aku mengenai motivasi untuk kenyamanan berpergian bisa dimengerti ya. Makasih yang udah nonton, dan see you di video yang lain. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.